nama saya Siti Nur Arifah, NIM 073, akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis. Etika berasal dari kata ethos, dari Yunani yang berarti adat istiadat, sedangkan bisnis berasal dari bahasa Inggris bisnis. Asal kata dari basi yang berarti sibuk. Dalam hal ini sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Keseluruhan ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 poin. Yang pertama, selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, bisnis adalah bagian yang penting dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Yang selanjutnya, beberapa hal penting dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing dalam keadaan apapun. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. Yang kedelapan, konsekuen dan konsisten. Yang kesembilan, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Yang terakhir, ke-10, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Ayuardani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan bisnis dengan etika. Secara umum, etika adalah ilmu normatif penuntun hidup manusia yang memberi perintah apa yang seharusnya kita kerjakan. Maka etikalah yang mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya. Apalagi dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi, kepuasan konsumenlah yang menjadi faktor utama agar perusahaan sustainable dan dapat dipercaya dalam jangka panjang. Konsumen cenderung semakin kritis dengan memperhatikan perilaku perusahaan yang memproduksi barang-barang yang akan mereka konsumsi. Dengan demikian, etika yang menjadi acuan, para pebisnis akan lepas tidak terkendali, mengupayakan segala cara, mengorbankan apa saja untuk tujuannya. Pada umumnya, filosofi yang mendominasi para pebisnis ini ada untuk satu tujuan, yaitu untuk menciptakan dan mengalirkan nilai kepuasan dari suatu keuntungan hanya pada dirinya, dan nilai budaya, nilai spiritual, dan moral tidak menjadi pertimbangan dalam pekerjaannya. Perumusan dan penetapan etika bisnis merupakan salah satu dari sekian banyak upaya pemersatuan yang diusahakan oleh pimpinan perusahaan untuk meningkatkan daya tahan bisnisnya. Etika bisnis berhubungan dengan nilai merek atau brand value. Perilaku bisnis yang beretika berkontribusi pada pembangunan dan citra merek dari sebuah produk. Salah satu caranya dengan memberikan pelatihan mengenai etika kepada kru. Misalnya, menurunkan biaya, menurunkan reputasi, anggaran, dan kerusakan pada merek atau reputasi, dan pada akhirnya menurunnya hukuman akibat melanggar aturan yang telah ditentukan, sehingga diperlukan kemampuan untuk menghasilkan brand value dan reputasi dengan standar integrasi bisnis dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Bisnis memelihara suasana yang menyenangkan, menimbulkan rasa saling menghargai, meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan citra pribadi dan perusahaan.
Pro kontra etika dalam bisnis. Bisnis adalah bisnis. Bisnis jangan dicampur adukan dengan etika. Para pelaku bisnis adalah orang-orang yang bermoral, tetapi moralitas tersebut hanya berlaku dalam dunia mereka. Begitu mereka terjun dalam dunia bisnis, mereka akan masuk dalam permainan yang mempunyai kode etik tersendiri. Jika suatu permainan judi mempunyai aturan yang sah yang diterima, maka aturan itu juga diterima secara etis. Jika suatu praktik bisnis berlaku begitu umum di mana-mana, lama-lama praktik itu dianggap sebagai norma, dan banyak orang yang akan merasa harus menyesuaikan diri dengan norma tersebut. Pertama, bisnis tidak dapat disamakan dengan permainan judi. Dalam bisnis memang dituntut keberanian mengambil resiko dan spekulasi. Namun, yang dipertaruhkan bukan hanya uang, melainkan juga dimensi kemanusiaan seperti nama baik kepengusahaan, nasib karyawan, termasuk nasib-nasib orang lain pada umumnya. Kedua, bisnis adalah bagian yang sangat penting dari masyarakat dan menyangkut kepentingan semua. Oleh karena itu, praktik bisnis mensyaratkan etika di samping hukum positif sebagai acuan standar. Ketiga, dilihat dari sudut pandang bisnis itu sendiri. Praktik bisnis yang berhasil adalah memperhatikan norma-norma moral masyarakat, sehingga ia memperoleh kepercayaan dari masyarakat atas produk atau jasa yang dibuatnya. Sekian penyampaian dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roy Dewanuko dan saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu pentingnya etika dalam berbisnis. Meskipun dunia terus terbangun modernitas, namun seyogianya masyarakat yang hidup di dalamnya tetap memiliki budaya dan agama sebagai penuntun kegiatan bisnisnya. Tinduk bisnis manusia selalu perlu didasari oleh nilai moral sehingga penjual dan konsumen mencapai kesejahteraannya. Banyak peristiwa bisnis yang menunjukkan penurunan kualitas pembisnis dan merugikan kepentingan konsumen serta masyarakat luas seperti tindakan monopoli, penipuan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Perilaku pembisnis dunia semakin mengkhawatirkan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Keresahan masyarakat terhadap penurunan kualitas hidup dan kehidupan manusia semakin mengkhawatirkan. Selanjutnya yaitu norma dalam etika berbisnis, yaitu kurang lebih ada 3. Yang satu, norma sopan santun adalah etika berperilaku bagaimana caranya melakukan segala sesuatu secara terhormat dengan format menghargai keberadaan orang lain, bermanfaat timbal balik bagi setiap orang, tidak menyinggung perasaan orang sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua yaitu norma hukum. Norma pengatur berbagai perilaku yang boleh dan tidak untuk dilakukan, yang disosialisasikan dan disepakati masyarakat dan dituntut secara tegas pemberlakuannya oleh masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan individual maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu norma moral. Mengatur mengenai sikap pola perilaku kehidupan terhadap manusia lain sesuai dan harkat manusia. Norma moral ini memanusiakan manusia sebagai manusia, memuliakan manusia sebagai caranya berinteraksi dengan manusia sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia. Norma moral bisa berarti perilaku adil, jujur, dan buruk. Yang terakhir yaitu etika pebisnis sukses. Sebuah pembisnis yang baik memiliki prinsip bisnis yang beretika, yaitu dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang
jalankan dengan mentaati kaidah-kaidah norma hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, etika bukan hanya mengumbar senyum pada klien atau ramah pada mitra kerja atau pegawai. Seorang pembisnis bisa saja meraup keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat jika ia mengabaikan etika dalam pembisnis. Bisa dipastikan keuntungan yang diperoleh tidak bertahan lama. Padahal dalam bisnis keuntungan yang ingin diraih bukan sekedar sekali atau 2 kali, akan tetapi dalam waktu lama dan seterusnya. Yang dimaksud keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat itu adalah berbohong. Semisal saya memiliki ayam umur 10 minggu dan saya menjualnya kepada konsumen, saya menambahkan umur, yaitu menjadi 12 minggu. Ya, kalau orangnya itu tahu dan tidak puas, pasti orang itu tidak akan kembali lagi dan kita akan kehilangan konsumen. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu pembisnis yang tidak memiliki etika dan ambisius, seperti berjalannya menuju sebuah kehancuran, kesombongan, angkuh, dan egois. Terkadang mencuat dari pembisnis yang sukses. Ia menganggap bahwa kesuksesan itu dapat dari kerja kerasnya sendiri. Ia lupa bahwa tanpa dukungan orang lain tak mungkin bisnisnya bisa sukses. Jalinan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks. Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang tertinggal dan dirugikan. Karena peran hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Cukup sekian dari kelompok 2, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.